Halo teman-teman, selamat sore. Selamat ketemu lagi kita di Chatterbox edisi sore ini. Hari Kamis, tanggal 15 hari bulan Mei 2025. Saya minta maaf ya, video yang tadi pagi nggak jadi saya tayangin jalan pagi yang dimana saya tunjukin rumah gede banget, nggak jauh dari deket sih, rumah gede banget di deket sini, dijual ya, kayak itu dijual rumahnya. Dan ya, saya mohon maaf nggak jadi nayanginnya karena ada beberapa pertimbangan yang uh, saya kaji. Pertama, karena kan tadi kita kan rutenya ke sana ngelewatin ngelewatin daerah Bulaksari. Takutnya mungkin nanti guru saya nggak begitu rumah guru saya kelewat saya tunjukin, takutnya mungkin beliau agak kurang begitu berkenan rumahnya diekspos ya. Dan yang kedua juga tadi yang tadi saya ambil gambar rumah di Bintaro Alamanda Raya yang gede juga, tapi nggak segede rumah yang dijual itu. Ada ibu-ibu lagi olahraga, lagi meditasi ya, lagi berjemur. Takutnya mungkin nanti beliau ada kekurangan berkenanan karena saya rekam kan, karena saya ini takutnya gini teman-teman, ibu-ibunya muslimah berjilbab ya kan. Nah itu kerekamnya pas lagi nggak pakai jilbab, kan nggak enak tuh, nanti timbul fitnahan yang tidak karuan dan nantinya malah jadi dosa buat saya gitu ya. Makanya saya jadi putuskan untuk tidak menayangkan yang tadi gitu, karena walaupun itu gambarnya saya ambil dari jauh gitu. Dan yang di rumah yang dijual itu kan kebetulan di tampak depannya kan nggak ada orang ya kan, tapi di tampak belakangnya tadi kan masih ada orang yang lalu lalang aktivitas ya kan. Apalagi kan ada rumah satunya lagi tuh. Nah saya takutnya orang tersebut gak berkenan untuk ditayangkan di depan umum. Jadi makanya itu, dengan segala pertimbangan yang ada, saya memilih untuk tidak menayangkan alias tidak saya upload ke YouTube saya karena menimbang pertimbangan tadi gitu loh. Iya, jadi karena gini teman-teman, saya punya trauma ya. Saya punya trauma waktu saya bikin YouTube dulu, waktu masih pakai HP yang BlackBerry ya. Saya kan ngeliput rumah lagi di apa itu namanya, nggak digusur tapi disita oleh kejaksaan kan, gara-gara ada kasus hukum yang kemudian rumahnya dijual ya, sudah dijual, berpindah tangan ke orang lain ya, sudah dijual, telah berpindah ke pemilikan di mana pemiliknya itu kaget gua, ada orang lari pas belok.
Padahal ini saya udah jalan di kiri loh, dan dia ke kanan, nggak ngelihat tadi kok. Ini entah saya nggak lihat atau dia nggak ngelihat. Yang jelas mungkin kesalahan saya sih satu, karena kurang ke kiri gitu. Nah, kita terusin lagi ya teman-teman ya. Jadi saya pernah ngalamin kejadian itu tadi ya. Ternyata pemilik sebelumnya itu keberatan rumahnya ditampilin di YouTube saya, ya kan. Mungkin adalah orang sini yang ngebagiin tayangannya, ya bisa jadi mungkin ya kroninya sekretaris RW yang sekarang Pak Arman Chandra, atau mungkin kroninya Pak Zainal Abidin RW sekarang gitu kan, kebagiin. Oh, ini ada ini nih warga sini YouTube-nya gini-gini ngeliput rumah bapak atau rumah ibu kali. Nah, pemiliknya itu sekarang di Semarang. Pemilik sebelumnya sekarang di Semarang tinggalnya. Kan Semarang tinggal nih. Itu sebelum berpindah tangan ke pemilik yang sekarang. Gitu teman-teman. Jadi ya mungkin ada kali yang laporin gitu kan dan sebagainya. Gitu. Ya kalau saya sih melihat gini teman-teman ya. Memang orang sini kebanyakan itu memang ya orang-orang yang tinggal di wilayah sini tuh memang kebanyakan sih orang-orang yang memang tuir ya, udah tua-tua, dan mereka ini memang tidak friendly terhadap konten di media sosial. Ya contoh aja masjid kita depan, Masjid Al-Karim Bumi Bintaro Permai, Jaksel, iya kan, punya Instagram tapi tidak aktif gitu, dan malah di privat IG-nya. Maksudnya apa gitu loh, apa orang-orang tertentu aja gitu yang boleh bisa follow dan bisa mengakses informasi yang ada di bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di mana tadi kita? Nah itu, jadi memang sayang aja punya IG tapi di private, gak sembarang orang bisa follow, dan gak terbuka gitu loh. Terbatas, very very limited informasinya itu. Gak seperti masjid-masjid kebanyakan yang medsosnya tuh kebuka. Kita nggak usah ngomongin masjid raya dulu deh ya. Yang dekat sini aja, Masjid Jami Bintaro Jaya, dia punya sosmed itu terbuka, jelas. Bahkan punya channel YouTube MJBJ TV ya. Itu padahal sekelas Masjid Jami loh. Sekelas Masjid Jami itu ya. Sekelas Masjid Jami punya kayak gitu, punya transparansi seperti itu. Apalagi kalau kita ngomongin yang satunya, MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Well, actually itu sebenarnya bukan masjid raya dalam artian makom masjidnya, makom masjid dalam patennya Kementerian Agama ya. Tapi sebenarnya Masjid Jami tapi bernomenklatur Masjid Raya.
gitu. Karena dia nomenklaturnya masjid raya, tapi sebenarnya masuknya kategorinya itu masjid jami. Sama halnya kayak Masjid Raya Pondok Indah, ya itu kan bukan masjid raya dalam artian gimana gitu, tapi itu masjid jami sebenarnya, dan seterusnya gitu. Buat pengetahuan Anda, pakemnya masjid menurut Kemenak, Kementerian Agama, itu ada masjid negara yang sudah pasti didesignasi pada Masjid Istiqlal. Yang kedua adalah masjid raya, masjid nasional. Masjid nasional tuh masjid raya tingkat provinsi, tapi mendapatkan status masjid nasional langsung dari Kementerian Agama. Contohnya Masjid Nasional Baitur Rahman di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid Nasional Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo atau Masjid Agung Palembang di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan Masjid Nasional ada 4 masjid nasional itu. Terus Masjid Nasional Al-Akbar di Kota Surabaya, Jawa Timur. Satu lagi apa ya? Ada 4 masjid nasional itu. Apa mungkin Masjid Raya Al-Mashhun di Medan kali juga bisa dikatakan sebagai masjid nasional. Saya juga kurang tahu. Gitu. Terus di bawah Masjid Nasional ada Masjid Raya. Kalau Masjid Raya tuh tingkatannya masjid provinsi, adanya di ibu kota provinsi gitu. Terus ada lagi Masjid Agung. Masjid Agung ini tingkat kota dan kabupaten. Ada di ibu kota dari kota Madia atau ibu kota dari kabupaten. Nah, contohnya apa? Masjid Agung Raja Hamidah, Kota Batam. Itu ex Masjid Raya Batam Center. Nah, itu adalah masjid yang di tingkat Kota Madia. Itu Masjid Agung tingkat Pemprov Kota Batam. Meskipun itu secara de facto adalah masjid provinsinya Kepulauan Riau, Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam atau dulu Masjid Raya Batam Center itu. Nah gitu teman-teman. Itu sekedar pengetahuan ya teman-teman ya, sekedar pengetahuan aja itu. Terus di bawahnya lagi ada Masjid Jami. Paling kecil itu lingkupnya. Tunggu. Kalau di tingkat kecamatan, masjid besar. Nah, kecamatan saya ini, Kecamatan Pesanggerahan, dia nggak punya masjid besar. Masjid besar tuh masjid raya tingkat kecamatan. Nah, masjid besar. Nah, contohnya Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang. Itu walaupun namanya Masjid Agung, tapi sebenarnya dia adalah sebuah masjid kecamatan. Walaupun kemudian naik status menjadi Masjid Agung tingkat kota Madia Tangerang Selatan gitu. Nah itu kemudian itu teman-teman, biar tahu dikit ya. Pak, kalau masjid provinsinya Banten di mana Pak? Ya jawabannya kalau secara de facto ya Masjid As-Sauro di Kota Serang.
yang tahun lalu kita lewatin pas mudik. Kalau de factonya ya Masjid Raya Al Azom di Tangerang gitu. Oke lah teman-teman, saya kira ini bakal panjang pembahasannya kalau kita ngomongin tentang pakem masjid di Kementerian Agama ya. Dan tadi kenapa saya nggak tayangin video yang tadi ya, karena itu tadi ujungnya adalah menyangkut masalah privacy concerns. Apalagi kalau saya bikin di Polsek Pesanggeran situ malah lebih nggak inilah teman-teman ya, malah lebih nggak banget lah gitu ya. Takutnya kan nanti malah timbul satu masalah yang tidak diinginkan atau bagaimana ya kan. Apalagi sekarang nih orang lagi sentimennya pada gitu lah kepada polisi ya. Jadi saya juga menghindar kalau kayak gitu. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi di lain video.